Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Sulaikah dengan NIM 72114191005. Di proyek keempat ini kita akan buat sebuah formulir survei web atau HTML siswa. Jadi pada proyek kali ini kita akan buat sebuah gambar yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini, di mana ini adalah sebuah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara, di mana dalam membuat web di samping ini tuh membutuhkan 5 teknik. Dimana yang pertama adalah field text, yaitu di mana pengguna itu hanya bisa mengetikkan sebaris data. Kemudian yang kedua adalah tombol radio, yaitu di mana pengguna itu hanya bisa memilih satu jawaban. Kemudian yang ketiga adalah kotak cek, di mana pengguna itu dapat memilih satu atau lebih pilihan ataupun jawaban. Kemudian yang keempat adalah menu drop down, yaitu di mana mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi memungkinkan memiliki sejumlah pilihan yang banyak. Kemudian yang terakhir adalah kotak teks, di mana untuk mengisi komentar. Jadi langsung saja kita untuk membuat sebuah formulir yang kita tampilkan tadi. Jadi untuk yang pertama kita adalah membuat HTML sendiri, sama seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa di Notepad kita perlu untuk mengawali dan mengakhiri sebuah dokumen HTML dengan perintah HTML, kemudian nanti di bagian akhir dengan perintah slash HTML. Setelah kita membuat slash HTML, kita membuat bagian head, yaitu bagian kepala, dengan dalamnya tuh ada title, yaitu judulnya, yaitu Guest Speaker Evaluation Form. Jangan lupa untuk masing-masing dari perintah untuk diakhiri. Kemudian setelah membuat bagian kepala, membuat bagian tubuh, yaitu dengan perintah body. Kemudian setelah perintah body ada yang baru, yaitu adalah perintah form. Karena ini adalah sebuah halaman yang menerima informasi dari penggunanya, maka menggunakan sebuah perintah form, di mana perintah form itu digunakan untuk memberitahu browser web sendiri bahwa halaman web ini akan mencatat informasi dari pengguna. Setelah itu langsung kita akan buat yaitu halaman webnya. Yang pertama adalah P-Algin Center, yaitu digunakan agar nanti ketika kita menulis Guest Speaker Evaluation Form ini berada di tengah halaman web. Kemudian dengan size-nya itu +2, kemudian kita tulis biasa Guest Speaker Evaluation Form, jangan lupa untuk menutup slash font-nya dan juga slash p-nya. Kemudian kita tulis biasa untuk yang line 10 ini adalah please enter your name and email address below. Kemudian untuk membuat yang ini adalah sebuah tabel. Jadi kita awali dengan tabel bordernya itu adalah 0. Kemudian TR, untuk TR adalah baris pertama. Jadi TD-nya adalah kolom yang pertama adalah name. Ini adalah kolom pertamanya, baris pertama kolom pertama. Kemudian yang kedua adalah baris pertama kolom kedua dengan isinya yaitu input type text, yaitu dengan tipe teks, dengan namanya adalah name, size-nya 30, jadi panjang untuk ini adalah 30. Ini jangan lupa untuk mengakhirinya. Kemudian baris yang kedua kita buat seperti baris yang pertama, dengan untuk kolom yang pertama itu ada email, kemudian untuk kolom yang kedua itu ada input type-nya tuh text, kemudian namanya email, dan juga panjangnya tuh ada 30. Ini jangan lupa untuk mengakhirinya juga, kemudian akhiri juga perintah tabelnya. Setelah itu baru kita buat break, yaitu agar berada di bawah baris bawahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat tombol radio, di mana berisikan 4 pilihan yang ditampilkan agar nantinya pengguna itu hanya bisa memilih satu pilihan, yaitu pertanyaan itu adalah what is your year in school, jadi kamu berada di kelas berapa.
intinya kayak gitu. Jadi kita biasa untuk line 22 ini kita tulis biasa, kemudian perintah BR yaitu berada di bawahnya atau break. Kemudian untuk input type-nya adalah radio. Kemudian name school year ini perlu diperhatikan bahwa untuk name-nya ini untuk yang 1, 2, 3, 4 ini harus sama. Mengapa harus sama? Karena ini berarti dia berada dalam satu frekuensi. Jadi maksudnya nanti dalam name yang sama ini itu hanya bisa dipilih satu pilihan. Jadi kalau nanti ditulisnya berbeda, nanti malah bisa memilih beberapa pilihan. Padahal ini adalah radio. Jadi radio itu hanya bisa untuk memilih satu. Untuk value-nya baru nanti yang berbeda-beda. Value-nya ada VR, SO, kemudian CR, dan SR. Kemudian untuk yang terlihat itu yang kita lihat sebagai pengguna itu ada freshman, sophomore, junior, dan senior. Masing-masing diberikan break. Habis itu kita membuat checkbox, yaitu dimana ini kita bisa memilih berapa jawaban. Kalau ini kan name-nya tadi sama, tapi kalau untuk yang name di sini itu adalah berbeda. Untuk value-nya tuh yes, jadi kalau kamu mengklik berarti dia berarti punya, kalau dia tidak mengklik berarti value-nya tidak, berarti value-nya di sini adalah yes or no. Nanti ketika udah membuat ini kita tulis live on campus yang kita lihat sebagai pengguna, kemudian do you own a car ini. Jadi kalau misal dua-duanya iya berarti bisa dicentang 2, tapi kalau hanya salah satu bisa dicentang salah satu aja. Kemudian baru BR-nya. Kemudian setelah itu adalah membuat drop down. Jadi drop down sendiri itu pengguna itu dapat membuat pilihan yang bersifat saling eksklusif. Jadi ini hampir sama dengan radio, tapi kalau radio kan ditulis ini ada 4 baris, tapi kalau untuk yang drop down ini hanya perlu 1. Baru nanti kalau kita mau melihat apa aja isinya, kita klik aja tombol yang ini segitiga yang kebalik ini, nanti akan kita temukan masing-masing dari pilihannya. Jadi kita pilih salah satu, sama kayak radio, kita hanya bisa memilih salah satu. Untuk membuatnya kita tinggal saja membuat select name yaitu rate, kemudian option value-nya itu no respond, kemudian value-nya excellent, average, kemudian poor. Untuk yang dilihat ada no respond, excellent, average compared to other speakers, kemudian poor compared. Jadi untuk masing-masingnya juga nanti jangan lupa untuk mengakhirinya dengan slash option, baru nanti di akhir juga diakhiri dengan slash select. Dan setelah itu adalah membuat sebuah komentar. Jadi misalnya pengguna ingin memerlukan lebih dari satu baris teks untuk memberikan komentarnya, jadi diperlukan adanya ini. Kalau tadi yang field yang pertama itu kan cuma sebaris saja, tapi untuk yang ini itu kita bisa membuat beberapa baris sesuai yang ditentukan oleh programmer tentunya. Kalau di sini itu maksimalnya kita bisa membuat 5 baris dengan banyaknya karakter itu adalah maksimal 45. Untuk group sendiri ini berarti bahwa agar nantinya secara otomatis tuh memasukkan baris selanjutnya ketika komentar dimasukkan. Jadi untuk membuatnya tinggal mudah untuk BR itu agar nanti ada break ya, ada space. Kemudian tinggal kita tulis additional comments untuk membuat yang ini. Kemudian BR itu maksudnya enter kayak gitulah. Kemudian kita membuat text area name dengan namanya comments, kemudian row-nya 5 yaitu 5 baris, cause 45 yaitu 45 karakter, dan word-nya yes. Kemudian enter comment here ini agar bisa tertulis di sini. Jadi kalau misalnya ini nggak dikasih maka nantinya kosong. Ini nanti kalau kita menulis komentar kita, enter comments here-nya juga nanti akan hilang. Jadi langsung tergantikan oleh komen kita. Kemudian selanjutnya kita break atau kita enter, kemudian input type submit yaitu membuat tombol-tombol seperti ini. Untuk yang submit berarti kita meneruskan informasi dan juga jawaban dari kita. Tapi untuk yang reset berarti mengeset ulang pilihan ke isian awal.
Kemudian jangan lupa untuk mengakhiri slash formnya, kemudian slash body-nya, dan juga slash HTML. Yang selanjutnya adalah menyimpan contoh. Untuk menyimpan contoh hampir sama, yaitu karena default dari Notepad sendiri adalah sebuah teks, yaitu dimana file ekstensinya adalah .txt. Jadi untuk dimana kalau disimpan dalam teks itu tidak bisa diterjemahkan oleh browser web, maka ketika nanti kita men-save dokumen kita, perlu kita ganti jenis filenya menjadi all files dan pengujiannya itu ANSI. Kemudian jangan lupa nanti nama filenya itu ditulis misalnya university, nanti tambahin .htm sendiri. Setelah itu adalah melihat halaman web. Jadi setelah kita simpan halaman web tadi, kita dapat melihatnya apakah halaman tersebut sudah bekerja dengan baik atau sudah seperti apa yang kita mau atau belum. Jadi langkahnya, bukalah browser web, kemudian pilih perintah file, diikuti subperintah open, kemudian ketikkan nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK. Kemudian halaman web akan muncul pada browser. Setelah itu, jika perlu untuk memperbaiki, pergi lagi ke Notepad-nya, kemudian setelah itu edit lagi kode HTML-nya dan simpan lagi. Baru setelah itu buka lagi halaman webnya, kemudian refresh apakah sudah ada yang berubah. Kalau sudah ada yang berubah dan sesuai dengan apa yang kita mau, maka sudah selesai. Tapi kalau belum, kita ulang lagi untuk membuka Notepad lagi, mengeditnya lagi, kemudian mengesave-nya lagi. Demikian dari saya. Sampai bertemu di project-project lainnya. Bye-bye.